بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله في كتابه فقه الأسماء الحسنى المهيمن المحيط المقيت الواسع. Berkata pengarang kitab Fiqhul Asma'il Husna Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, di antara nama-nama Allah adalah Al-Muhaimin, Al-Muhaimin, Al-Muhit, Al-Muqit, Al-Wasi'. Apa maknanya? Amma Al-Muhaimin, adapun Al-Muhaimin faqad warada fi mawdhi'in wahidin, terdapat dalam satu tempat, satu ayat di kitab Allah Subhanahu wa taala, nama Allah yang bernama Al-Muhaimin, yaitu yang terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Allah berfirman, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa, dialah Allah yang tidak ada ilah Tuhan yang hak kecuali Dia, Al-Malikul Quddus, dialah Al-Malik, Raja Al-Quddus yang Maha Suci, As-Salam, Tuhan yang selamat daripada segala macam celah dan aib, yang menyelamatkan hambanya, Al-Mu'min, yang memberi keamanan, Al-Muhaimin, yang mengawasi hambanya, Al-Azizul Jabbar, Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Kuat, Al-Mutakabbir, pemilik sifat kesombongan, Subhanallah amma yusyrikun, Maha Suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Jadi kata-kata Muhaimin ada dalam ayat ini. Wa ma'na al-Muhaimin, dan makna al-Muhaimin ay al-muttali'u ala khafaya al-umur, maksudnya dialah Tuhan yang mengetahui segala bentuk perkara-perkara yang tersembunyi, wa khabaya sudur, dan apa yang disimpan dalam setiap dada, alladzi ahata bi kulli syai'in ilma, yang ilmunya meliputi segalanya, asy-syahidu 'alal khalqi bi a'malihim, Tuhan yang menyaksikan atas segala tindak tanduk hambanya, ar-raqibu 'alaihim, yang memantau mereka, bima yasduru minhum, dengan apa yang mereka lakukan, min qaulin aw fi'lin, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, la yaghibu anhu min af'alihim syai'un, tidak ada satupun perbuatan mereka yang luput daripada pengetahuannya, persaksiannya, wala ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama', tidak ada yang luput dari Allah walaupun seberat dzarrah, seberat benda yang terkecil yang dikenal bangsa Arab, dzarrah, yang dia lebih kecil daripada semut yang kecil, tak akan hilang dari Allah, baik dia yang terdapat di bumi ataupun yang di langit. Kalau satu biji bayam, mana lebih besar, biji bayam atau biji sawi? Enggak tahu antum. Mana lebih besar, bayam atau sawi bijinya? Biji sawi lebih besar, berarti bayam lebih kecil. Biji bayam antum campakkan sembarang saja, cari lagi, nyarinya setengah mati. Padahal kita campakkan. Adapun Allah Jalla wa Ala yang lebih kecil daripada itu, yang terdapat di bumi, Dia mengetahuinya, tak pernah hilang ilmunya tentang benda yang sekecil-kecil itu, yang di bumi maupun di langit. Jalla fi'ula, ilmu pengetahuan membuktikan bahwasanya ada benda yang paling kecil yang katanya tak bisa lagi dibagi-bagi, namanya atom. Partikel terkecil dari setiap sesuatu namanya atom. Kemudian datang ilmu belakang mengatakan atom ini pun bisa lagi dibagi-bagi. Yang begitu dahsyat kecilnya. Sebagaimana bumi kita ini kecil di antara miliaran planet lainnya, kecil sekali, tak ada artinya dibandingkan dengan alam semesta bumi ini kecil.
maka atom itu dalamnya juga banyak partikel-partikel lebih kecil daripada dia. Ya, jumlahnya pun miliaran, sebanyak jumlah yang sebanyak bilangan bumi dibandingkan dengan alam semesta katanya. Allah alam, saya tak tahu tuh. Ya. Dan ini semua Allah mengetahuinya jalla fi'ula. Jadi inilah makna al-muhaimin. Muhaimin dialah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu yang rahasia. Ya, dan apa yang disimpan dalam dada manusia. Dialah ilmunya meliputi segala sesuatu, menyaksikan atas segala sesuatu, memantau, mengawasi apapun yang diperbuat makhluk, perkataan, perbuatan mereka, apapun tak akan ada yang hilang daripada Allah Jalla wa'ala. Ini makna al-muhaimin. Adapun berikutnya nama Allah al-muhit. Ahata yuhitu, meliputi dalam bahasa Arab. Al-muhit sesuatu yang meliputi. Adapun al-muhit terdapat dalam beberapa tempat dalam Quran. Nama Allah al-muhitu. Di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 126. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Adalah Allah atas segala sesuatu maha meliputi. Juga terdapat dalam surah Al-Imran pada ayat 120. Wa ka'inna Allah bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah dengan apa yang mereka lakukan maha meliputi. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 19. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Inilah makna al-muhit. Wa huwa ismun dalun ala ihatatillahi bi kulli syai'in. Nama al-muhit adalah nama yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu ilman dengan ilmunya, wa qudratan dengan kekuasaannya, wa qahran dan dengan keperkasaannya. Tiga hal. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Yang pertama, kedua, ketentuannya meliputi segala sesuatu, tak akan ada yang dapat merubah ketentuannya. Yang ketiga, keperkasaannya meliputi segala sesuatu, tak akan ada yang mampu mengalahkan Allah Jalla wa'ala. Jadi al-ihatatu ilman, al-ihatatu qudratan, al-ihatatu qahran. Tiga hal. Dialah Allah Jalla wa'ala. Kadang orang mengetahui ilmunya meliputi sesuatu tapi tak menguasainya. Ya. Adapun Allah meliputi ilmunya segala sesuatu, menguasainya. Ya, menundukkannya dan menentukannya. Jalla fi'ula. Allah berfirman, "Wa idz qulna laka inna rabbaka ahata bin-nas." Dan ingatlah tatkala kami berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhanmu ahata bin-nas, meliputi manusia dengan ilmunya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat lainnya dalam surah At-Talaq ayat 12, "Lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir." Ketika Allah menciptakan, Dia menciptakan langit dan bumi. Langit 7 lapis dan bumi sepertinya 7 lapis pula. Allah katakan lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah meliputi ilmunya dengan segala sesuatu. Tak ada yang tidak diliputi ilmu Allah. Kita berkumpul di sini diliputi Allah dengan ilmunya. Nanti kita masing-masing pulang ke rumah, masing-masing bekerja, Allah meliputi kita dengan ilmunya. Ya. Dimanapun kita berada. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada, dalam surah Al-Jin ayat 28. Wa ahata bima ladaihim, Allah meliputi apa yang ada pada mereka. Kadang-kadang yang ada pada kita sendiri pun kita lupa. Barang-barang yang kita miliki lupa. Ya, Allah tidak. Wa ahsa kulla syai'in adada. Maka Allah Subhanahu wa taala telah meliputi dan telah menghitung segala sesuatu bilangannya. Ahata kulla syai'in adada wa ahsa. Dan Allah telah memperkirakan, memperhitungkan segala sesuatu. Ya, ada dan bilangannya. Semua dengan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah anak kita, berapa jumlah istri kita, berapa jumlah cucu, berapa jumlah cicit,
Berapa jumlah gaji kita, berapa jumlah rezeki kita, berapa jumlah rambut kita. Segala sesuatu Allah mengetahui hitungannya, bilangannya. Yang kita sendiri tak tahu. Jika ditanya, berapa bulu tanganmu? Tak tahu kita. Coba aku hitung, setengah mati kita ngitungnya. 1, 2, 3. Allah Jalla wa'ala semua dia ketahui. Berapa bilangannya tahu dia. Jalla fi'ula. Kalau kita ditanya berapa jumlah ubanmu sekarang, tak tahu. Ya. Walaupun sedikit payah menghitungnya. Allah mengetahui segala sesuatu bilangannya. Wa ihatatuhu subhanahu bil makhluqat ihatatu ilmin. Allah meliput makhluk, ya, seluruhnya dengan ilmunya. Fala ya'zubu anhu min khalqihi mithqalu dzarrah. Tidak ada yang lenyap daripada makhluknya walaupun sebesar biji sawi, kata orang. Dzarrah sebenarnya ditafsirkan yang hakikatnya bukan biji sawi, bukan biji bayam, tapi binatang yang paling kecil yang mereka ketahui kala itu. Lebih kecil daripada semut yang kecil. Ya, untuk mengatakan sesuatu yang paling kecil, kata mereka dzarrah. Kalau kita sekarang yang paling kecil yang kita ketahui atom. Ya, Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Tak ada yang luput daripada ilmunya, walau sebesar atom sekalipun. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ihatatu qudrah. Yang kedua, dia meliputi segala makhluknya dengan kekuasaan, qudrah, ketentuan takdir. Fala ya'jizuhu syai'un fil ard. Tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang dapat mengalahkannya, merubah keputusannya. Wala fis sama', tidak pula yang di langit. Meliputi makhluk dengan kekuasaannya dan keputusannya. Tidak ada satupun makhluk yang dapat merubah keputusannya. Kita adalah makhluk yang diatur, bukan mengatur. Nahnu mudabbarun, lasna mudabbirin. Kita ini diatur, bukan mengatur. Ya, hidup kita diatur, rezeki kita diatur, makanan kita diatur, takdir kita diatur. Ya, tidak ada yang dapat merubah aturan Allah Jalla wa'ala yang Dia telah jalankan, yang telah Dia gariskan untuk setiap hambanya. Si fulan diatur ilmunya sekian, rezekinya sekian, diatur ajalnya sekian. Tak akan dapat merubah ketentuan ajal yang telah Allah atur untuknya. Jadi ini makna meliputi yang kedua. Yang pertama dengan ilmunya, yang kedua dengan ketentuannya. Tak ada yang bisa merubah ketentuannya, kehendaknya. Jalla fi'ulah. Kita hanya bisa berusaha, berikhtiar, tapi semua ketentuan kembali kepadanya. Banyak orang yang berusaha untuk sehat, sehat-sehatnya. Semua dijauhin, ini tak boleh, itu tak boleh. Ya, supaya sehat. Ternyata matinya ketabrak. Ya, tak panjang umurnya, pendek umurnya. Ada orang semua dimakannya panjang umurnya, walaupun sakit-sakit, batuk-batuk. Semua diatur Jalla fi'ulah. Dan tidak ada yang mampu melepaskan daripada aturan Allah Jalla wa'ala yang datang daripadanya. Diaturnya di negeri tersebut akan datang kekeringan, di negeri tersebut akan datang banjir, ya, akan datang musibah, ya, akan turun rahmat. Tidak ada yang dapat merubah ketentuannya, kekuasaannya. Ini yang makna kedua, meliputi seluruh makhluk dengan ketentuannya, kekuasaannya, kehendaknya. Yang ketiga, wa ihatatu qahrin. Dia meliputi makhluk dengan keperkasaannya. Fala yaqdiruna ala fautihi awil firari min. Tak ada makhluk yang dapat berlari daripadanya, ya, meluputkan diri daripadanya, tak ada. Seluruh makhluk yang di langit maupun di bumi. Kita aja kalau mau berbuat maksiat, tak diketahui Allah, kemana kita mau pergi? Semua miliknya. Kita ke Barelang mau buat maksiat, Barelang miliknya. Ke Nongsa sana mau buat maksiat, juga miliknya.
Keluar aja lah Ustaz ke planet lain. Planet lain juga miliknya. Subhanahu wa ta'ala. Tak ada makhluk yang bisa lari daripada ketentuannya, lari daripada kekuasaannya. Allah berfirman, ya ma'syaral jinni, wahai bangsa jin, wal insi, wahai bangsa manusia. In istata'tum, kalau kalian memiliki kemampuan an tanfudhu min aqtaris samawat, untuk menembus lapisan langit wal ardi, dan lapisan bumi, fanfudhu, cobalah tembuslah langit itu, tembuslah bumi. La tanfudhun, kalian tak akan pernah mampu menembusnya illa bisultanin, kecuali dengan kekuatan yang Allah berikan dalam bentuk mukjizat kepada para nabinya. Nabi kita menembus lapisan langit sampai ke Sidratul Muntaha dengan apa? Dengan sultan yang Allah berikan. Ay la tastati'una haraban min amrillah. Makna ayat ini, wahai bangsa jin, wahai bangsa manusia, kalian tak akan mungkin lari daripada ketentuan Allah, wa qadarihi, daripada ketetapan takdirnya. Apa yang menimpa kita semua telah ditentukan, tak akan mungkin dapat kita merubahnya, tak akan mungkin dapat kita mengalahkan Allah Jalla wa Ala. Li'annahu muhitun bikulli syai'in ilman wa qudratan wa qahran, karena dialah Tuhan Allah yang meliputi segala sesuatu dengan ilmunya, dengan ketentuannya, dan dengan kekuatannya, keperkasaannya. Inilah makna apa? Nama Allah Al-Muhit. Wa amma al-Muqit, adapun nama Allah Al-Muqit, asal katanya qata yaqutu qutan. Bahasa Arab al-qut adalah makanan yang menjadi bahan makanan pokok setiap manusia, namanya qut, jamaknya aqwat. Adapun al-muqit, Tuhan yang memberikan manusia makanan, makhluk makanan yang menjadi konsumsi hidup mereka, yang mereka tak lepas daripadanya. Terdapat dalam satu tempat dalam kitabnya, Allah berfirman, man yashfa' syafa'atan hasanatan, barang siapa yang memberikan syafaat kebaikan, menjadi perantara terwujudnya kebaikan, yakun lahu nasibun minha, dia akan memperoleh ganjaran pahala dengan syafaatnya tersebut. Membantu orang, memudahkan urusannya, sehingga terwujud apa yang diharapkan melalui perantara dirinya. Ini namanya syafaat dalam kebaikan. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kifrun minha. Barang siapa membantu memberi syafaat sehingga terwujudlah keburukan, baginya juga ganjaran dosa. Dengan sebab dirinya terbukalah berbagai macam bentuk ladang-ladang kemaksiatan. Dengan sebab kata belecenya, tanda tangannya, dengannya dibukalah bar, dibukalah diskotik, dibukalah ekspor impor alkohol, minuman keras. Dengan sebab dia dibukalah lokalisasi. Ini syafaat apa? Sayyi'ah. Syafaat yang buruk, kata belece yang buruk. Maka orang ini dapat dosanya. Meski dia tak berzina, dapat dosa zina, karena dia yang melegalkan perzinahan, membuka tempat-tempat perzinahan. Dia tak minum khamar, dapat dosa minum khamar. Setiap orang minum khamar, semua dapat mengalir ke dia dosanya. Dia yang sign tanda tangan untuk mengekspor khamr. Dia yang mentandatangani dibolehkannya judi. Nah, segala macam bentuknya. Kadang-kadang judi dalam bentuk loteri, undian, tanda tangan dia. Maka dia dapat dosanya. Setiap kali orang berjudi, dapat dosanya. Orang berbuat maksiat untuk judi, orang berbuat kesyirikan untuk judi, dia dapat dosanya. Pada zaman dahulu kala banyak yang namanya judi. Dalam bentuk loteri-loteri, ada namanya porkas, apa lagi? Isbi. Isbi. Banyak orang menanyai orang gila, menulis perkataan orang gila. Katanya kodi alam, nampak orang gila dikejar, orang gila pun tak selamat, dikejar-kejar mereka. Banyak orang ke kuburan cari kodi alam.
Macam-macam dibuat orang, ada yang tidur di keranda, macam-macam supaya dapat kudi. Ketawa jin, terbahak-bahak, mengakali manusia. Ini yang membuka, yang ngasih tangan itu, semua syafaat kejelekan ini mengalir dosa ke dia. Ya dan billah. Yakun lahu kiflun minha, dia akan dapat bagian daripada dosanya. Memang dia tidak homo, tapi dia legalkan homoseksual. Dia legalkan apalagi kebalikan homo? Lesbianism. Dia legalkan LGBT. Ya. Menukar kelamin dia legalkan. Dia legalkan pernikahan sejenis. Setiap kali mereka berzina, berhomoseksual, berlesbian, dia tenang di rumahnya, ditransfer ke dia dosanya. A'udzubillahi min dzalik. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqita, dan adalah Allah atas segala sesuatu muqita. Qila, dikatakan oleh seluruh ulama maknanya, jadi ada beberapa tafsiran dalam menafsirkan makna muqit. Muqitan, di antara tafsirannya alladzi awsala ila kulli mawjudat. Ma bihi ya tuqtat. Atau mabit tuqtat, dialah yang menyampaikan kepada seluruh yang ada di alam raya ini, seluruh makhluk hidup, mabihi tuqtat, apa yang menjadi bahan makanannya. Ya, ada yang menyampaikan, ada yang bahan makanannya nasi, ada yang bahan makanannya gandum, ada yang bahan makanannya jagung, ada yang bahan makanannya ikan, daging, macam-macam. Dia yang menyampaikan ke mereka. Wa awsala ilaiha arzaqaha. Ya, sehingga sampailah rezeki semua makhluk kepadanya. Ya, rezeki kita itu sebenarnya Allah yang menyampaikan. Berlari pun kita kemana, akan datang rezeki menghampiri kita. Bukan hanya ajal aja, rezeki pun mengejar kita. Jadi Ustaz, tenang-tenang aja di rumah. Jangan. Kita disuruh berusaha dan berikhtiar. Tapi rezeki akan mengejar kita. Kadang kita berusaha di darat, rezeki kita di laut. Kadang-kadang kita mengejar rezeki di laut, rezeki kita dihantarkan di darat. Ya, kadang-kadang kita mengejar rezeki di darat ataupun di laut, rezeki kita dihantarkan di udara. Allah yang menyampaikan rezeki kepada kita. Ya, tapi kita begitu takut rezekinya tak sampai-sampai. Ya, cemas. Pada kata Syekh Abdurrahman Al-Qahtani, rezeki sudah dijamin. Ya, tapi kita sibuk, ya, setengah mati mencari sesuatu yang telah ditentukan untuk kita dijamin. Kita dituntut untuk beriman, beramal saleh, dan tak ada jaminan kita surga dapat. Tak ada yang mendapat jaminan pasti akan menjadi penghuni surga. Tak dijamin. Tapi kita santai, tenang, tentram, tak beramal saleh, seolah-olah surga sudah dijamin. Adapun rezeki sudah dijamin. Tapi kita khawatir tak dapat rezeki, sehingga apapun kita buat, padahal rezeki akan disampaikan ke kita, mengalir ke kita. Tak akan mungkin salah alamat. Semuanya dihantarkan ke kita dengan tepat pada waktu yang tepat yang telah ditentukan Allah Jalla wa'ala Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketentuannya, ada yang diluaskan rezekinya dalam bentuk harta, disempitkan rezekinya dalam bentuk yang lain. Disempitkan rezeki mungkin keturunannya, ya, kesehatannya, dan semacamnya. Ada yang disempitkan rezekinya dalam bab ini, dibukakan dalam bab lain. Dan sebaik-baik rezeki adalah rezeki agama, iman, amal saleh. Itu rezeki yang terbesar. Jadi kata beliau, wa awsala ilaiha arzaqaha. Dia yang menyampaikan kepada segenap makhluk rezeki masing-masing. Wa sarrafaha kaifa yasha. Dia yang telah mengatur rezeki sebagaimana dikehendakinya, bihikmatihi, semua dengan kebijaksanaan. Tidak ada yang tidak bijaksana. Kenapa aku miskin, Ustaz? Allah Maha bijaksana. Engkau tak layak kaya, miskin yang baik bagimu. Kalau kau kaya, kau tak akan pernah lihat Masjid Sabilun Najah.
engkau takkan pernah patuh tunduk kepada Allah, miskin yang paling baik bagimu. Kalau begitu Ustaz, tak usah aku berusaha. Tidak, tetap kau berusaha. Tapi kaya miskin adalah garis takdir. Banyak orang berusaha tak kaya-kaya. Ada juga orang yang usaha sedikit kaya raya. Ya. Jadi bihikmati, dengan kebijaksanaannya. Si fulan Ustaz kaya dia, padahal baru saja dia memulai usaha, baru 5 tahun dah kaya. Aku dah 10 tahun kayak gini-gini aja. Itu dengan hikmah Allah Jalla wa'ala. Ya. Dengan kebijaksanaannya, itu yang paling layak bagimu. Tak ada rezeki yang tertukar. Ya. Kalau andai engkau menjadi dia, mungkin engkau akan tenggelam. Ya. Tak ingat kau lagi Allah Jalla wa'ala. Ada orang yang paling layak baginya kekayaan. Kalau dibuat miskin, kufur. Ada yang orang layak baginya miskin, kalau dibuat kaya, kufur. Begitulah seterusnya. Ada orang yang layak baginya cerdas, dibuat tak cerdas, kufur. Ada orang layak baginya tak cerdas, pas-pas makan. Itu yang paling baik baginya. Kalau dibuat cerdas, jadi Abu Jahal dia. Semua telah Allah tentukan dengan hikmahnya. Bihikmatihi wa hamdihi, dan dengan segala macam bentuk pujian baginya atas segala pembagian tersebut. Tak usah kita iri, kenapa tetangga lebih banyak dibagi Allah? Ya, iri. Apalagi sejenis usahanya. Iri melihat kawan, sama-samanya kami, tapi dia sudah maju. Ya, aku tak maju-maju, tak usah iri. Semuanya dengan hikmahnya. Dan dengan segala macam pujian bagi Allah yang telah menggariskan semua ketentuan ini. Ay annahu subhanahu walladhi yunazil aqwata lil khalqi. Maknanya dialah Allah Tuhan yang telah menurunkan segala macam bentuk rezeki, bahan makanan bagi makhluk. Wa yaqsimu arzaqahum, yang membagi-bagi semua rezeki mereka, saghirahum wa kabirahum. Rezeki anak kecil, rezeki orang besar, ghaniyahum, rezeki orang kaya, wa faqirahum, rezeki orang miskin, qawiyahum, rezeki orang kuat, wa dha'ifahum, rezeki orang yang lemah. Semuanya Allah telah tentukan. Allah berfirman dalam surah Hud ayat ke-6, "Wa ma min dabbah," tidak ada makhluk yang melata fil ardi, di bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah yang telah menjamin rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan dia pun mengetahui di mana disimpan rezeki tersebut. Wa mustauda'a, kapan disalurkan. Mana tempat-tempat penyimpan rezeki, Allah tahu. Di mana rezeki kita, Allah tahu. Kapan datang kepada kita, Allah tahu. Kullun fi kitabin mubin, semuanya ada dalam catatan yang nyata, lauh mahfuz. Wa kullu hadhil arzaq wal aqwat, semua rezeki, semua makanan, ya, qaddaraha subhanahu, Allah telah tentukan inda khalqil ard, ketika Allah ciptakan bumi. Bumi ketika diciptakan Allah, seketika Allah tentukan rezeki di bumi ini untuk setiap makhluk. Belum lagi makhluk itu ada, Allah telah tentukan rezekinya. Rezeki binatang buas sekian, ya, rezeki binatang melata sekian, rezeki serangga sekian, rezeki manusia sekian. Ketika Allah ciptakan bumi ini, telah disiapkan Allah rezeki masing-masing. Ya, dalam perbumi ditentukan Allah sebagai rezeki, bahan-bahan yang banyak menjadi sumber kekayaan suatu negeri. Ada minyak dengan segala macam jenisnya, ada gas, ya, ada segala macam tambang. Semua telah Allah tentukan, ditentukan. Di negeri Saudi Arabia paling banyak gudang minyaknya, Allah tentukan semua. Ya, di negeri kita banyak ladang-ladang, kantong-kantong rezeki bagi negeri kita ini. Ada ladang minyak, ya, ada ladang emas, macam-macam Allah telah tentukan. Ketika kapan Allah ciptakan bumi. Belum lagi makhluk diciptakan di bumi ini, Allah telah titipkan semua rezeki mereka ada dalam bumi ini. Dahulu muktamar tahun 90-an, ya, khawatir nanti akan terjadi perledakan manusia. Kalau manusia terlalu banyak populasinya, nanti kekurangan rezeki, nanti banyak mati kelaparan. Akhirnya mereka buat konvensi bagaimana supaya manusia tak meledak. Maka dihalalkanlah LGBT, dihalalkanlah, dia anjurkan hubungan sejenis.
Diwajibkan sebagian negeri tak boleh lebih daripada 2 anak, 3 anak. Program KB besar-besaran digaungkan. Sebagian negeri bahkan punya anak lebih daripada 3 dapat sanksi, hukuman, denda. Ya, di negeri Cina paling banyak hanya 3 anak, lebih dari 3 dihukum. Kalaupun dia punya anak milik negara, bukan milik orang tuanya, semuanya milik negara. Jadi semua telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bumi diciptakan, Allah berfirman, "Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha." Setelah Allah ciptakan bumi, ya, Allah ciptakan di atasnya gunung-gunung sebagai pilar-pilar penyangga bumi ini agar tidak goyang. Ya, antamida bikum, agar tidak goyang bumi ini dibuatlah pilar-pilar penyangganya. Penyangga itulah gunung-gunung yang banyak jumlahnya. Ada gunung tertinggi Mount Express di negeri sana, antara India, Nepal, banyak negeri lewatinya, Mongolia. Di negeri kita banyak gunung-gunung. Ya, ini sebagai penyangga. Gunung Merapi, Merapi Subur. Banyak gunung-gunung penyangga. Rawasiya fiha, rawasiya min fawqiha wa baraka fiha, dan Allah berikan keberkahan pada bumi ini, maka berkahlah dia, suburlah dia. Wa qaddara fiha aqwatah, dan Allah telah tentukan pada bumi ini masing-masing rezeki makhluk, rupa makan makanan mereka semua ditentukan. Rezeki kita tuh bukan di bumi. Mereka takut tak makan, ya akhirnya semua dibuat. Jangan banyak-banyak anak, nanti mati anak kan tak makan. Padahal Allah mengatakan, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian, bukan di bumi. Di atas yang mengatur rezeki kalian. Takut kali tak dapat rezeki. Anakmu kok 2? Mana Ustaz? Gajiku berapa? Kok 3 anakku tak makan 1? Tak sekolah. Akidahnya entah cemana. Subhanallah, kenapa kau tak kawin Ustaz? Cemana lah mau kawin? Gajiku sekian, nanti gimana ngasih makan binikku? Subhanallah, rezekimu di atas, bukan di bumi yang mengatur Allah Jalla wa'ala. Kata Allah Jalla fi'ula, wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam. Allah tentukan rezekinya dalam 4 hari. Semua rezeki ketentuan yang akan diambil makhluk, dinikmati makhluk, semua dibuat Allah ketika bumi diciptakan dalam 4 hari. Sawa'an lis-sa'ilin, sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Maknanya qaddara fiha ma yahtajuhu ahluha. Dan Allah tentukan semua yang dibutuhkan makhluk di bumi ini. Minal arzaq, berupa rezeki, wal amakin, tempat-tempat, alati tuzra wa tughras, mana sawah dan ladang untuk bercocok tanam. Wa ma yasluhu li ma'ashihim, mana yang layak untuk penghidupan mereka, minat tijarat, mana tempat yang layak untuk jadikan sebagai tempat berdagang, berjual beli, wal asjar, ya, pepohonan, wal manafi, segala macam manfaat Allah telah ciptakan di bumi ini. Kemudian bahwasanya Al-Muqit memiliki makna lain. Nama Allah Al-Muqit memiliki makna lain. Berkata Syekhuna Syekh Abdul Razak, wa dzukira fi ma'na al-muqiti, dan disebutkan di antara makna nama Allah Al-Muqit ma'anin ukhra, ada makna-makna lain. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir berkata, wa qawluhu wa kana Allah 'ala kulli syai'in muqita, dan firman Allah yang berbunyi, dan adalah Allah atas segala sesuatu muqitan. Makna muqitan berkata Ibnu Abbas dan Atha dan Atiyah dan Qatadah dan Matarul Warraq, muqitan ay hafizan. Makna muqitan ay hafizan, dan adalah Allah atas segala sesuatu hafizan, maha menjaga. Allah lah menjaga segala sesuatu. Allah menjaga langit tak jatuh menimpa bumi. Allah menjaga gunung tetap pada tempatnya kecuali jika dia kehendaki. Ya, agar tetap bumi ini tak goyang. Allah menjaga lautan agar tak melampaui daratan. Bayangkan manusia itu hidup di daratan. Daratan itu hanya 1/3 dari bumi ini. 2/3-nya adalah lautan. Allah buat daratan lebih tinggi daripada lautan. Dan Allah Maha Kuasa, jika berkehendak, ya,
membuat lautan itu menutupi daratan. Dan kita mengetahui sebagian pulau-pulau telah hilang. Allah tutupi dengan kekuasaannya. Dahulu begitu besarnya Sulawesi. Peta dahulu kala ratusan tahun yang silam besar. Sekarang hanya berbentuk huruf K. Hilang setengahnya atau seperempatnya. Jadi Allah Maha menjaga manusia, hafizan. Ya, Batam ini adalah pulau yang lebih tinggi daripada lautan. Allah berkuasa untuk menimbunnya jika Allah berkehendak. Nasallallahu as-salamatal afiyah dengan air lautan. Maka inilah makna muqitan, hafizan, yang menjaga manusia dalam rahim sang ibu. Tatkala tak ada yang menjangkaunya, Allah jaga janin, ya, dalam perut sang ibu dengan berbagai macam lapisan-lapisan yang menjaga, sehingga dia tidak terbentur tatkala ibu beraktivitas. Ya, Allah menjaga. Ketika lahir pun Allah menjaganya. Ya, anak-anak Allah jaga sampai besar, dan kita terus dalam penjagaan Allah SWT. Tatkala kita tidur tak masuk binatang-binatang, serangga-serangga ke telinga kita, tak masuk semut, tak masuk kalajengking, tak masuk kelabang. Hafizan, Allah menjaga. Ya, menjaga kita di kala malam, menjaga kita di kala siang. Inilah makna muqitan. Yang kedua. Kemudian waqala Mujahid syahidan. Mujahid berkata makna muqitan syahidan adalah Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Apa yang kita perbuat Allah menyaksikannya. Dalam riwayat lainnya Mujahid mengatakan makna muqitan hasiban. Dialah Tuhan Allah yang Maha memperhitungkan segalanya. Dengan detailnya, dengan tepatnya. Ya, menghitung segala sesuatu. Hasiban. Waqala Sa'id bin Jubair was-Suddiyu wa Ibnu Zaidin. Berkata Sa'id bin Jubair, Imam Suddi dan Ibnu Zaid qadiran. Makna muqitan qadiran. Dia adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Waqala Abdullah bin Katsir al-muqitul wasib. Ya, al-muqit maknanya al-wasib. Saya belum sempat ngecek apa makna al-wasib dalam bahasa Arab. Waqala ad-Dhahhak al-muqitur razzaq. Adapun ad-Dhahhak mengatakan al-muqit maknanya ar-razzaq. Dialah Tuhan yang senantiasa memberikan rezeki. Mirip dengan makna yang pertama, al-muqit yang menyampaikan kepada manusia, yakni rezekinya, makanannya. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka taala, wa la yamna'u an yakuna hadha al-ism mutanawilan li jami'i hadhihi al-ma'ani. Dan tidaklah mustahil atau tidaklah salah jika nama Allah al-muqit mencakup semua makna di atas. Bisa bermakna menyampaikan kepada manusia rezekinya, yang menyaksikan manusia, yang menghitung segala sesuatu, ya, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang memberikan rezeki kepada segala sesuatu. Ya. Al-wasib tadi artinya adalah ya dawam, yang senantiasa. Al-wasib yang senantiasa ya mengetahui segala sesuatu. Jadi kata beliau, bi an yakuna ma'nahu, boleh saja maknanya alladzi ahata ilman bil ibad. Makna al-muqit dialah Allah yang meliputi ilmunya segala makhluk wa ahwalahum. Ahata ilman bil ibadi wa ahwalihim. Yang meliputi ilmunya segala makhluknya dan segala keadaan makhluknya. Wa ma yahtajuna ilaihi. Dan dia pun mengetahui apa yang dibutuhkan setiap makhluk. Ya, Allah mengetahui apa yang kita butuhkan. Kita butuhkan air. Lama tak hujan. Kemarin sebelumnya lagi Allah turunkan hujan. Mungkin kalau enggak turun-turun hujan akan musibah datang pada sebagian makhluk. Allah turunkan hujan untuk mengisi kantong-kantong air kita. Tahu apa yang kita butuhkan. Ya, kita butuh oksigen, dia buat oksigen. Ya. Apa yang kita butuhkan Allah berikan kepada kita. Wa ahata bihim qudrah, dan Allah meliputi mereka dengan kekuasaan pula. Bahwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa tawalla hifdhahum wa rizqahum wa imdadahum, dialah yang menjamin rezeki mereka. Dia pula yang menjamin akan senantiasa memberikan kepada mereka bantuan. Alladzi yaqitul abdana, dialah yang telah memberikan suplai badan manusia, tubuh manusia bil at'imati wal arzaq, dengan berbagai macam rezeki yang baik.
yang berbagai macam makanan yang baik-baik. Dia tahu apa kebutuhan jasmani kita. Dia berikan kepada kita segalanya. Dalam setiap makanan ada kandungan-kandungan nutrisi padanya yang berbeda-beda. Ada yang mengandung vitamin A, ada yang mengandung vitamin B, ada yang mengandung vitamin C, ada yang mengandung vitamin D. D ada ya? Ada kan? Enggak ada vitamin D. Ada. Ada kata Pak Dokter. Dia tahu setiap benda yang kita makan itu ada. Ini mengandung ya gula, glukosa, ini ada padanya kandungan macam-macam yang saya tak tahu menyebutkannya. Ahli gizi lebih tahu. Yang penting setiap segala sesuatu yang dia ciptakan dan makan ada kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh. Ini mengandung zat kapur, ini mengandung ini mengandung itu, ini untuk kesehatan mata, ini semua. Allahu Akbar. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang telah menjamin manusia fisik mereka dengan segala sesuatu makanan dan rezeki yang dibutuhkan manusia. Wa yaqitu qulubah man syaa, bahkan dia pula yang menjamin akan memberikan suplai makanan bagi hati-hati manusia yang dia kendaki min ibadihi, daripada hamba-hambanya. Apa suplai makanan yang kita butuhkan? Jelas makanan fisik banyak, nasi segalanya, keju, ikan, daging, susu. Apa pula makanan hati? Bil ilmi wal iman. Dia tahu kebutuhan kita kepada ilmu, dia kirimkan kepada kita Rasul menyampaikan ilmu. Ya. Iman. Ini adalah makanan juga yang kita konsumsi tiap pagi, alhamdulillah. Kita berusaha Allah berikan istiqamah. Tiap pagi kita makan makanan iman, makan makanan ilmu. Hati kita yang sedang makan ini sekarang, sedang menikmati santapan ilmu, santapan iman. Malam hari kita menikmati santapan ilmu, santapan iman, agar seimbang. Orang yang sibuk dengan kesehatan jasmaninya tapi lupa kesehatan rohaninya, rusak. Ya. Nampak tubuh sehat tapi rusak rohaninya. Galau hatinya, bercabang pemikirannya. Ya, tak menentu tujuan hidupnya. Galau yang panjang karena dia hanya sibuk mengurusi nutrisi badannya, makanan jasmaninya. Ya, gemuk-gemuk luar biasa. Tapi kurus ruhnya, kurus hatinya. Karena tak pernah diberi asupan iman, asupan ilmu. Allah Jalla wa'ala, dialah Tuhan yang memberikan kepada kita segala yang kita butuhkan. Kama qila, sebagaimana disebutkan dalam syair, faqutur ruhi arwahul ma'ani, wa laysa bi an ta'imta wa an syaribta. Maka hakikat daripada makanan ruh itu, ya arwahul ma'ani. Ya, bukan sesuatu sifatnya yang konkret, ya, tapi dia adalah merupakan santapan ruh berupa makna iman, ya. Walaysa bi an ta'imta wa an syaribta. Makanannya bukan engkau makan, bukan engkau minum. Subhanallah. Kita harus selalu berusaha untuk memberikan asupan terhadap jasmani maupun rohani. Allahu Akbar. Terasa nikmat kita belajar ini. Tiap hari bertambah ilmu, tiap hari bertambah pengetahuan. Ini kebutuhan kita yang mendasar, yang tak banyak orang memperhatikannya. Orang yang penting pagi hari, ya, starter motor, boom, berangkat, muka kuning. Walaupun biru-biru hatinya. Pulang sore, kurang lagi tambah overtime. Asupan jasmaninya, ya mungkin. Ya, tapi rohaninya kering. Alhamdulillah. Binikmati tatimmus shalihat. Di antara nama Allah Al-Wasi', nama ini termuat dan berulang pada beberapa tempat dalam Quran. Di antaranya Allah berfirman, "Wallahu yu'ti mulkahu man yasha'." Dialah Allah yang memberikan kerajaannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Maksudnya sebagian daripada kerajaannya. Ya, sebagian daripada kekuasaannya Dia berikan kepada makhluk untuk mengatur, mengurus urusan manusia, membuat peraturan, membuat macam-macam. Dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dialah Allah Tuhan yang maha luas, ya, dan Tuhan yang maha mengetahui. Termuat juga dalam ayat lainnya, fa aynama tuwallu, dimanapun kalian menghadap, fa thamma wajhullah, di sanalah wajah Allah.
Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha luas lagi maha mengetahui. Wa ma'nahu, makna nama Allah al-wasi', al-wasi'us sifatu wan nu'utu. Dialah yang maha luas sifat-sifatnya. Dialah yang maha luas segala macam ya apa yang berkaitan dengan sifat-sifatnya. Wa muta'alliqatiha, dan apa yang terkandung dengan segala sifat tersebut. Sifat ilmu, maha luas ilmunya. Sifat kekuasaan, maha luas kekuasaannya. Sifat mendengar, maha luas pendengarannya. Ya, sifat apa lagi? Segala sifat sempurna, luasnya. Al-wasi' dari segala macam bentuk sifat Allah. Rahmat, maha luas rahmatnya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Semut-semut kecil itu pun dapat rahmat Allah Jalla wa'ala. Masuk pada mereka rahmat Allah Jalla wa'ala. Ya, wa rahmati wa sabaqat ghadabi. Rahmatku itu lebih mendahului kemurkaanku. Karena itulah Allah beri tangguh orang-orang berbuat maksiat. Kita bermaksiat diberi tangguh. Karena lebih dahulu rahmatnya daripada kemurkaannya. Kalaulah lebih dahulu murkanya, bahayalah kita. Jadi dialah Tuhan yang maha luas segala sesuatu daripada sifatnya. Ya. Bihaitsu la yuhsi ahadun sana'an alaihi. Karena itulah tak akan mungkin ada makhluk yang dapat sempurna memuja Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam pujian dan pujaan. Bal huwa kama athna ala nafsi, sebagaimana dia memuji dirinya, memuja dirinya. Tak sempurna lisan kita ini mengucapkan kata-kata pujian kepadanya. Karena begitu luasnya Allah Jalla dengan segala kebaikan sifat-sifatnya. Manusia gampang kita puji. Ya, mungkin 5-7 sifat bisa kita berikan kepadanya. Engkaulah pemberani, engkaulah dermawan, engkaulah orang yang jujur, engkaulah Allah. Tak putus-putus kita. Tak jadikan lautan semuanya menjadi tinta untuk memuji Allah. Tambah lagi 7 lautan, tak akan pernah selesai. Karena begitu luasnya pujian Allah Jalla wa'ala. Wasi'ul 'azamati was sultan, alangkah luas keagungannya, kekuasaannya, wal mulk, kerajaannya. Wasi'ul fadli, alangkah luas karunia-Nya. Sampai orang-orang kafir pun dapat karunia-Nya di dunia ini. Tapi hanya sampai di dunia. Mereka pun bersenang-senang bersama-sama kita. Mereka makan bersama-sama kita, mereka minum, mereka menikmati dunia ini sebagaimana kita menikmati. Bahkan terkadang mereka lebih dahsyat Allah berikan kenikmatan dunia dibandingkan kita orang-orang yang beriman. Tapi hanya di dunia, dan kenikmatan bercampur dengan segala macam kegalauan. Jadilah mereka jadi budak-budak bagi harta mereka, bagi dunia mereka. Ya, kebingungan mereka dalam kondisi tertentu, entah Tuhan mana yang mereka mau minta. Ada yang Tuhannya 3, ada yang Tuhannya berpuluh, dewa-dewanya beratus. Bingung dia kepada mana Tuhan yang mana, Tuhan mana yang satu yang mau dijadikan tempat meminta. Adapun kita tak bercabang, satu Allah. Walaupun memiliki nama yang banyak, Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, tapi dia Tuhan yang satu. Wasi'ul 'azamati was sultani wal mulki, wasi'ul fadli wal ihsan. Alangkah luas karunia-Nya dan kebaikannya. Azimul jud, alangkah dahsyatnya kedermawanannya. Al-jud wal karam. Ya, makhluk kafir kepadanya masih diberinya makan, masih diberinya oksigen. Bayangkan, Allahu Akbar. Mengatakan dia punya anak, mengatakan dia punya bini. Jalla fi'ula, langit hampir pecah belah, bumi terbelah-belah, langit hampir runtuh. Mereka sebut Allah punya anak, Tuhan ibu. Subhanallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, azimul jud, tetap maha dahsyat kedermawanannya, masih diberi mereka oksigen, diberi mereka makan, minum, kendaraan. Subhanallah. Tiap hari mereka celah Tuhan, tiap hari mereka mengejek Allah Jalla wa'ala, menghinakan Allah, mendustakan Allah, tapi tetap diberikan Allah Subhanahu wa taala mereka berbagai macam kenikmatan dunia sebagaimana kita. Bahkan sebagian mereka lebih dahsyat, diberikan kekuasaan di dunia ini, harta, jabatan. Ya, tapi hanya sampai di dunia. Masuk kubur selesai, tamat riwayat mereka. Bermulalah ya azab yang tak pernah henti-hentinya sampai selama-lamanya.
Ya, jadi makna nama Allah Al-Wasi' yang maha luas segala sifatnya, di antaranya adalah ilmunya. Ketika dia menjelaskan tentang luasnya ilmunya, Allah berfirman, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Tuhanku ilmunya meliputi segala sesuatu. Afala tatadzakkarun? Tidakkah kalian mau mengingat? Allah berfirman, innama ilahukumullah. Sesungguhnya Tuhan kalian itu Allah. Alladzi la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia semata. Wasi'a kulla syai'in ilma. Yang maha luas ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah berbicara menjelaskan tentang betapa luasnya rahmatnya. Jadi nama Allah Al-Wasi' yang maha luas mencakup segala sifat-sifatnya. Di antaranya adalah betapa luasnya rahmatnya. Kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dia berkata, Rabbana, di antara salah satu ucapan doa hamba-hambanya, ya Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya, ini doa malaikat yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang beriman mereka berdoa, ya Tuhan kami, sungguh luas rahmatmu dan ilmumu atas segala sesuatu. Allah berfirman, fa in kadzdzabuka, dalam ayat lainnya, jika mereka mendustakan Muhammad, faqul, katakanlah, Rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Tuhanmu pemilik rahmat yang begitu luas. Ya, masih kalian mendustakan Allah, mendustakan nabinya, Allah punya rahmat yang begitu luas. Mengajak kalian untuk segera bertaubat kepadanya. Kemudian Allah Jalla wa'ala menjelaskan fi bayani si'ati rizqi. Rezekinya yang begitu luas pun dia jelaskan pula. Bukan hanya rahmatnya, rezekinya begitu luas. Kata Allah tentang kedua suami istri yang akhirnya bercerai, kata Allah, wa in yatafarraqa, sekiranya keduanya tak mungkin lagi bersatu, berpisah, bercerai, yughnillahu kullan min sa'atihi. Allah akan cukupkan setiap mereka daripada karunia-Nya, rezekinya. Setelah cerai tak mati sang istri, tetap ada rezekinya. Ya, setelah cerai suami pun tetap ada rezekinya, masing-masing dapat rezeki. Dan ini menunjukkan istri bukan suami berrezeki. Allah hanya melalui suami ketika masih ada pertalian. Ketika sudah bercerai, istri tetap ada rezekinya. Ketika anak-anak orang tuanya ada rezekinya. Orang tua meninggal, anak-anak masih tetap ada rezekinya selama masih ada ajalnya. Anak-anak yatim tetap dapat rezeki. Bahkan sebagian besar mereka menjadi orang-orang besar, menjadi orang-orang yang memiliki kedudukan. Ya. Wa kana Allah wasi'an hakiman, dan adalah Allah dialah Tuhan yang maha luas, ya, dan maha mengetahui. Maha luas rezekinya dan maha mengetahui untuk menakar rezeki setiap makhluknya. Ini diberi rezeki sekian, ini diberi rezeki sekian. Dia maha tahu. Ya. Dan Allah berfirman, qul innal fadla biyadillah, katakan sesungguhnya seluruh karunia itu di tangan Allah. Yu'tihi man yasha', dan dia berikan kepada siapa dikehendaki, wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kata Allah tentang orang-orang yang disuruh menikah dari para bujangan atau orang-orang belum menikah, kata Allah, in yakunu fuqara'a, sekiranya mereka itu ketika belum menikah masih fakir, tak punya apapun, yughnihumullah min fadlih, kelak dengan menikah Allah berikan kepada mereka karunia-Nya. Masih lajang semua tak punya, ranjang pun tak punya, ya, kompor tak punya, kulkas tak punya. Setelah menikah, ranjang punya, ya, kulkas punya, kompor punya, ya, terus, ya, bertambah-tambah rezekinya. Begitulah Allah Jalla wa'ala memberikan rezeki kepada kita. Maka lebih kaya yang menikah daripada yang masih lajang. Masih lajang itu miskin-miskin tuh. Nanti masih lajang cepat jadi orang kaya, nikah cepat, besok nikah terus. Allah berjanji, ya. Kata Allah, ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Ku ankihul ayyama minkum, nikahkanlah yang dalam keadaan belum menikah, baik dia bujang atau dia janda, atau nikahkan. Wassalihina min ibadikum wa imaikum, nikahkan yang baik-baik dari hamba-hamba saya kalian yang perempuan ataupun laki-laki. Barulah ayat ini berbunyi, in
yakunu fuqara'a, kalau sekiranya mereka masih fakir, miskin, ya, yughnihimullah min fadlih, Allah akan buat mereka bertambah kekayaannya dari karunia Allah. Ya, istri satu masih miskin, nikah lagi istri kedua. Istri kedua masih juga, tambah lagi istri ketiga. Istri ketiga, tambah lagi keempat, Syekh Ibrahim. Allah akan tambah kekayaan. Tak percaya, lihat orang-orang yang praktekkan. Tambah-tambah rezekinya. Ini mau nikah satu aja, gajiku sekian, gimana ngasih makan orang? Mau beranak, janganlah, tak sanggup kita ngasih makan anak. Kiranya dia beri makan anaknya, dia beri makan istrinya. Allah wasi'un alim. Istri itu masing-masing ketika menikah dengan kita, dia bawa rezekinya sendiri, bukan rezeki kita dikurangi, tidak. Ya, dia bawa rezeki. Cuma dari kita Allah salurkan rezekinya. Laki-laki yang bertanggung jawab. Yang tak tanggung jawab, dia numpang rezeki sama istrinya. Wa qala ta'ala fi bayani si'ati maghfiratihi. Allah menjelaskan tentang betapa luasnya ampunannya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah janjikan kalian, ya, ampunan daripadanya dan janjikan karunia yang dia miliki akan diberikan kepada kalian. Ya. Allah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ini ayat, kalau saya tidak khilaf, ketika Allah menceritakan tentang bagaimana syaitan menjerumuskan manusia, ya, untuk berbuat segala macam perkara-perkara yang haram. Jangan alasan rezeki itu sulit, yang haram aja pun sulit. Jangan yang halal, yang haram pun sulit. Udahlah, kalau dapat hantam terus. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu senantiasa mengiming-imingi kalian, membuat mimpi-mimpi kalian menjadi mimpi buruk dengan kefakiran kalau ikut Islam, ikut agama Allah. Jangan ini, jangan itu, fakir kalian. Ya. Wa ya'murukum bil fahsya, karena itulah dia akan perintahkan kalian untuk berbuat segala macam kejian. Barulah ini berbunyi, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Sementara Allah janjikan kalian ampunannya dengan dosa-dosa yang kalian lakukan, bertobatlah kepadanya dan janjikan karunia-Nya kepada kalian dengan kembali kepadanya. Ya. Wallahu wasi'un alim, dan dialah Allah yang maha luas lagi maha mengetahui. Allah juga berfirman, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sungguhnya dialah Tuhanmu yang begitu luas ampunannya. Dan Allah juga berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakan Muhammad kepada para hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas ala anfusihim, atas diri mereka dengan berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, dialah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala ta'ala fi bayani si'ati thawabih. Allah juga di antara bentuk keluasannya adalah betapa luas ganjaran pahala yang diberikan kepada kita. Tak sedikit dua pun sama dengan apa yang kita lakukan. Kita melakukan sedikit, dia berikan ganjaran yang tak terhingga. Kita berinfak satu, Allah berikan kepada kita minimalnya 10 kali, sampai 700 kali, sampai hanya Allah tahu. Allah berfirman, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah fi sabilillah, kamathil habbah, bagaikan satu butir ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap satu tangkai melahirkan 100 biji. Bayangkan kalau andai kata kita diciptakan Allah, 1 biji akan lahir 1 biji juga. 1 butir lahir 1 butir. 1 butir padi kita tanam, akhirnya 1 butir juga. Tak makan kita. Lihatlah ikan. Andai kata ikan seperti manusia melahirkan 1 ikan, melahirkan 1 ikan, dah tak makan kita. Tapi 1 ikan beribu telurnya. Subhanallah. Ini daripada luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba tiap 1 biji padi melahirkan 1 biji padi, habis kita. Subhanallah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'.
Ya Allah melipat gandakan ganjaran pahala lebih daripada 700 kali lipat ketika seorang bersedekah kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dialah Allah yang maha luas lagi maha mengetahui. Wa min syawahid ismihil wasi', di antara bentuk ya makna daripada nama Allah Al-Wasi' annahu subhanahu wassa'a 'ala ibadihi fi dinihim. Allah berikan kepada kita keluasan dalam menjalankan agama ini. Tidak dipersempit agama ini. Allahu Akbar. Allah beri kepada kita keluasan. Kau tak mampu salat berdiri, duduk. Tak mampu duduk, berbaring. Tak ada air, Ustaz, tayamum. Di mana-mana ada bumi, di sana kau bertayamum. Allah berikan keluasan. 4 rakaat payah kau kerjakan ketika safar, pendekkan menjadi 2. Allah berikan keringanan-keringanan. Allah berikan kepada kita keluasan dalam agama agar tak sempit. Allahu Akbar. Kata beliau, wassa 'ala ibadihi fi dinihim falam yukallifhum ma laysa fi wus'ihim. Allah tak pernah bebani kita apa di luar kemampuan kita. Semua yang dibebankan kita mampu memikulnya. Dia buat puasa hanya dari pagi terbit fajar hingga tenggelam matahari. Diwajibkan hanya sebulan dalam setahun. Bagaimana kalau Allah wajibkan setiap tahun puasa? Mati kita. Bagaimana kalau diwajibkan puasa dari pagi sampai pagi lagi? Hancur binasa manusia. Waktu sholat hanya 5 kali sehari semalam. Bagaimana 50 kali? Binasa kita. Subhanallah. Kadang-kadang boleh dijamak, digabungkan 2 sholat. Semua dengan luasnya rahmat Allah kepada kita, sehingga agama ini tidak disempitkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak pernah membebankan jiwa kecuali apa yang mampu dia pikul. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah inginkan kemudahan bagi kalian, wa la yuridu bikumul usra. Allah tak pernah inginkan kesulitan. Subhanallah, zikir pun tak pernah Allah bersuruh kita. Paling banyak bilangannya 100. Tak ada zikir 1000, 10.000, 50.000, tak ada kecuali zikir yang bid'ah. Bayangkan kalau anda kata 10.000 kita berzikir, keblinger kita ngitungnya. Coba dibuat habis sholat, kau berzikir 50.000 kali. Tak boleh kurang, kalau kurang ulangi lagi dari awal. Sebagaimana amalan sebagian kaum sufi. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemurah. Karena itu tak perlu kita pakai penghitung zikir banyak-banyak macam-macam tasbih. Tangan ini bisa. Allah beri kemampuan kita paling banyak 100. Diberinya ruas-ruas pada tangan. Diajarkan Nabi demikian. Tak usah kita pakai hitungan kalkulator. Allahu Akbar. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah ingin meringankan kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena diciptakan manusia lemah, Allah berikan kepada kita banyak kemudahan. Lemah manusia. Lemah terhadap wanita, diberikan kemudahan. Kau nikah wanita. Lemah terhadap dunia, Allah beri kemudahan bagaimana kau dapat dunia. Yang penting jangan jadikan sebagai tujuan. Begitulah Allah Jalla wa'ala. Akhirnya segala pujilah bagi Allah jua. Ala man yassara wa ala ma manna wa yassar, atas segala nikmatnya, karunia-Nya dan kemudahannya. Pujian yang banyak, yang penuh keberkahan padanya, sebagaimana dicintai Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah nama Tuhan kita Al-Wasi'. Alhamdulillah kita telah selesaikan nama Allah Al-Muhaimin, Al-Muhit, Al-Muqit, Al-Wasi'. InsyaAllah kalau masih ada ajar kita, minggu depan kita akan lanjutkan pembahasan nama Allah.